Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sesi Prapananda dengan NIM C1C023001 dari kelas 1E, Angkatan 2023. Di sini sesi akan mengajak teman-teman sekalian untuk memindahkan transaksi yang terjadi pada salon Anda selama periode September 2022 ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Berikut ini tabelnya. Oke, ilustrasinya. Di sini terdapat 15 transaksi yang akan kita pindahkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Langsung saja kita mulai. Pada September 2022, Mananda membuka usaha salon dan diberi nama Salonanda. Mananda sangat suka dengan hal-hal kecantikan. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan salon Mananda selama bulan September 2022. Baiklah, langsung saja. Tanggal 1 September 2022, Mananda menginvestasikan uang pribadi miliknya sebesar 50 juta untuk membuka salon. Itu artinya dalam tabel persamaan dasar akuntansi, akun aset berupa kas bertambah sebesar 50 juta. Oke. Selain itu, akun ekuitas juga terpengaruh di mana modal pemilik bertambah sebesar 50 juta. Oke, lanjut. Tanggal 2 September 2022, Mbak Nanda menyewa ruko satu lantai dengan membayar sewa untuk 6 bulan ke depan seharga 12 juta terhitung sejak tanggal 2 September 2022. Di sini, akun aset berupa kas akan berkurang sebesar Rp 12 juta. Selain itu, akun aset berupa sewa dibayar di muka juga bertambah sebesar 12 juta. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa sih ditaruh di sewa di Bari Mukang? Kenapa nggak jadi beban sewa gitu kan? Jadi, kenapa ditaruh di sewa di Bari Muka? Itu karena Mbak Nana belum merasakan manfaat dari ruko yang ia sewa untuk 6 bulan ke depan. Lanjut, pada transaksi tanggal 3 September 2022, Menanda membeli berbagai peralatan salon senilai 10 juta secara kredit. Kalau secara kredit berarti artinya kasnya nggak terpengaruh. Jadi, akun aset berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta. Dan akun liabilitas berupa utang usaha juga bertambah sebesar 10 juta. Kita lanjutkan ke ilustrasi yang terjadi pada tanggal 4 September 2022. Bananda membeli berbagai perlengkapan salon senilai 5 juta secara tunai. Nah, di sini baru deh akun cashnya kembali berkurang. Akun cashnya berkurang sebesar 5 juta. Dan akun aset berupa perlengkapan bertambah sebesar 5 juta. Tanggal 8. Sebelumnya kita bahas tanggal 5 September 2022. Di sini disebutkan bahwa Mbak Nanda merekrut satu orang karyawan dengan kesepakatan gaji 2 juta per bulan. Tanggal 5 ini kita tidak akan masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Karena apa? Karena transaksi yang terjadi pada tanggal 5 September 2022 ini merupakan transaksi non-keuangan, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Langsung saja, pada tanggal 8 September 2022, Mananda membayar
membayar pembuatan spanduk sebesar 150.000 untuk salonnya. Dalam persamaan dasar akuntansinya, kita catat bahwa akun aset berupa kas berkurang sebesar 150.000. Dan ekuitas berupa beban bertambah juga sebesar 150.000. Lanjutkan, pada tanggal 10 September 2022, menerima uang sebesar 500.000 dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Itu artinya pada tabel persamaan dasar akuntansinya, maka akun aset berupa kas bertambah sebesar 500.000 dan akun pendapatan, mohon maaf maksud saya, akun ekuitas berupa pendapatan juga bertambah sebesar 500.000. Oke. Next, kita balik lagi ke ilustrasi transaksinya. Transaksi pada tanggal 14 September 2022. Mbak Nanda mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 200.000. Dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, maka akan mempengaruhi akun aset berupa kas berkurang sebesar 200.000. Di sisi lain, juga akan mempengaruhi akun ekuitas berupa pengambilan PRIV atau biasa disebut dengan PRIV sebesar 200.000. Dalam PRIV ini bertambah ya teman-teman semuanya. Oke, next kita lanjutkan. Pada tanggal 17 September 2022 menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 600.000. Itu artinya transaksi pada tanggal 17 September ini akan mempengaruhi akun aset berupa kas bertambah sebesar 600.000. Dan akan mempengaruhi ekuitas berupa pendapatan bertambah sebesar 600.000. Lanjut. Pada tanggal 20 September 2022, membayar beban listrik dan telepon atas usaha salonnya senilai 400.000. Kita catat dalam bersamaan dasar akuntansinya, maka akan mempengaruhi akun aset berupa kas berkurang sebesar 400.000. Dan akan mempengaruhi akun ekuitas berupa beban bertambah sebesar 400.000.
Kembali ke ilustrasi. Pada tanggal 22 September 2022, menerima pembayaran tunai 300.000 atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 500.000. Sisanya dibayar kemudian. Ini artinya terdapat 3 akun yang terpengaruh, teman-teman semuanya. Di mana akun aset berupa kas bertambah sebesar 300.000 dan piutang bertambah sebesar 200.000. Namun, pendapatan kita tulis sebesar 500.000. Bertambah sebesar 500.000. Di sini, mengapa pendapatannya kita tulis 500.000, padahal baru dibayar 300.000? Itu karena pendapatan tidak mempertimbangkan berapa nominal kas yang masuk atau apakah ada kas yang diterima, itu tidak terpengaruh sama sekali. Karena pendapatan ditulis ketika pemilik perusahaan ini telah memberikan jasa atau barang kepada orang lain. Mohon maaf, ini agak lalot sedikit ya teman-teman. Kita kembali ke ilustrasi. Tanggal 23 September 2022 mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi senilai 350.000. Kita catat dalam bersama dasar akuntansinya bahwa akun aset berupa kas berkurang sebesar 350.000. Dan akun ekuitas berupa Prive akan bertambah sebesar 350.000. Oke, lanjut. Tanggal 25 September 2022, membayar utang usaha atas pembelian peralatan tanggal 3 September 2022 sebesar 10 juta. Dalam hal ini, akun aset berupa kas akan berkurang sebesar Rp 10 juta. Di sisi lain, juga akan mempengaruhi akun liabilitas berupa utang usaha berkurang sebesar 10 juta juga. Kita lanjut pada transaksi yang terjadi tanggal 28 September 2022. Baik, ini ilustrasinya. Mbak Nanda membayar gaji karyawan untuk bulan September 2022 sebesar 2 juta. Maka kita catat dalam persamaan dasar akuntansinya. Oke, akun aset berupa kas berkurang sebesar
RP 2 juta karena dia membayar gaji karyawannya ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada akun ekuitas berupa beban bertambah sebesar 2 juta juga. Tanggal 29 bulan 9 2022, Salonanda menerima pelunasan pembayaran dari pelanggan atas jasa yang diberikan pada 22 September 2022 sebesar 200.000. Kita langsung catat saja dalam persamaan dasar akuntansinya. Maka di sini akan mempengaruhi akun aset berupa kas bertambah sebesar 200.000. Dan piutang juga berkurang sebesar 200.000. Oke. Transaksi terakhir, transaksi pada tanggal 30 September 2022. Salonanda membayar beban air selama bulan September 2022 senilai 450.000. Kita catat dalam persamaan dasar akuntansinya. Dalam hal ini akan mempengaruhi aset berupa kas berkurang sebesar 450.000. Dan di sisi lain mempengaruhi akun ekuitas berupa beban bertambah sebesar 450.000. Oke, teman-teman. Transaksinya sudah semua. Kita langsung hitung saja total dari transaksi yang telah kita pindahkan ke dalam persamaan dasar akuntansi ini. Kita jumlahkan semua transaksi yang telah kita pindahkan. Di sini, kas hasil akhirnya sebesar 21.050.000. Lalu piutang. Piutangnya ini habis ya, karena sudah dibayar lunas. Piutang Rp0. Selain itu, aset berupa sewa dibayar di muka, 12 juta kita turunkan. Dan perlengkapan senilai 5 juta kita turunkan juga. Selanjutnya peralatan sebesar 10 juta kita turunkan ke bawah ini.
Utang wesel tidak ada, maka kita tulis saja 0. Selanjutnya, liabilitas atau utang usahanya juga 0 karena utangnya sudah dibayar lunas. Pendapatan diterima di muka tidak ada, kita tulis 0. Modal pemilik 50 juta, kita turunkan. Oke. Akun ekuitas berupa pendapatan. Pertama 500, 600, 500, totalnya 1.600.000. Kita turunkan di bawah. Lalu ada beban. Bebannya ini memiliki total oke, 3 juta. Dan akun ekuitas berupa Prive berjumlah 550.000. Baik, bentar. Kita jumlahkan liabilitas ditambah ekuitas, di mana modal pemilik sebesar 50 juta ditambah pendapatan sebesar 1.600.000 dikurang beban sebesar 3 juta dikurang Prive sebesar 550.000. Dengan hasil 51.600.000 dikurang 3.550.000. Hasil akhirnya adalah kita Rp50.000. Baik, jadi total aset yang dimiliki Salon Mbak Nanda sebesar 48.050.000 seimbang dengan liabilitas ditambah ekuitasnya, yakni 48.050.000 juga. Dalam hal ini dikatakan seimbang karena aset yang dimiliki sama dengan liabilitas ditambah ekuitas yang dimiliki pula. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pembahasan ini dan mohon dimaklumi apabila terdapat pengucapan yang masih terbata-bata karena saya juga masih belajar. Semoga pemahaman yang saya jelaskan ini sedikit banyaknya bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.